Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zul dengan NIM 1865059 kelas B. Di sini dalam menyelesaikan tugas pena manajemen proyek, saya akan menjelaskan bagaimana cara dalam manajemen waktu. Tujuan dalam manajemen waktu yaitu memahami tahapan-tahapan yang dilakukan untuk melakukan manajemen waktu proyek. Kedua, memahami input yang dibutuhkan dalam tiap tahapan serta output yang dihasilkan dari tiap tahapan. Mengerti dan memahami cara membuat dan menganalisis atribut aktivitas. Mengenal berbagai alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen proyek, khususnya Gantt chart, PERT, dan CPM. Mengerti penggunaan Gantt chart, PERT, dan melakukan pengendalian pelaksanaan proyek. Definisi. Manajemen waktu proyek adalah tahapan mendefinisikan berlangsungnya berkaitan dengan penjaminan agar proyek dapat berjalan tepat waktu, dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan biaya, serta menjaga kualitas produk servis hasil untuk dari proyek. Dilakukan untuk pengelolaan proyek, untuk menjamin suatu proyek yang akan diselesaikan tepat waktu. Dibutuhkan metode dalam meningkatkan kualitas perencanaan waktu dan jadwal untuk menghadapi jumlah kegiatan. Kompleksitas proyek cenderung bertambah. Metode diagram balok, bar chart, dan analisis jaringan serta network analisis dapat digunakan untuk penyajian perencanaan dan pengendalian. Tahapan-tahapan manajemen waktu proyek yaitu: pertama, mendefinisikan aktivitas, pengurutan aktivitas, ketiga, optimasi kebutuhan aktivitas, keempat, estimasi durasi aktivitas, yang kelima, membangun jadwal, yang keenam, mengendalikan jadwal. Atribut aktivitas. Informasi yang terkandung dalam atribut aktivitas antara lain: identitas aktivitas, kode aktivitas, deskripsi aktivitas. Yang kedua, orang yang bertanggung jawab mengeksekusi suatu pekerjaan. Yang ketiga, area geografis atau tempat pekerjaan harus dilakukan. Yang keempat, tipe aktivitas, misalnya apakah suatu aktivitas yang harus dikerjakan dengan pembagian bertahap atau merupakan satu kesatuan pekerjaan yang dapat berdiri sendiri. Mekanisme penggunaan. Identifikasi lingkup proyek, menguraikan menjadi komponen-komponen kegiatan, menyusun komponen-komponen kegiatan sesuai urutan logika atau ketergantungan menjadi kegiatan kerja. Urutan ini dapat berbentuk seri dan paralel, membentuk kegiatan kurun waktu masing-masing kegiatan. Identifikasi jalur kritis, float, dan kurun waktu penyelesaian proyek. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pemakaian sumber daya dengan menentukan zona yang paling dan minimalisir fluktuasi pemakaian sumber daya. Proses pembuatan diagram AOA. 1. Gambaran node akhirnya menghubungkan node 1 dengan node akhirnya. Yang kedua yaitu cantumkan pada diagram termasuk berkaitan ketergantungan satu aktivitas dengan aktivitas lain. Yang kedua, atau lebih, aktivitas sebaiknya satu node dan dihubungkan oleh dua atau lebih aktivitas. Saat itu, aturan semua tanda aktivitas ya. Di sini beberapa ketentuan umum penggunaan AOA. Harus jelas, yang mudah dipahami. Selanjutnya harus dimulai dari suatu kejadian, event, dan diakhiri dengan suatu kejadian. Anak panah digambarkan dengan garis lurus, kecuali dalam hal khusus panjang anak panah tidak dapat berkaitan dengan lamanya kurun waktu. Harus dihindari perpotongan antar anak panah. Tidak boleh dapat lam yang perlu tidak. Nama kegiatan ditulis dengan anak panah. Durasi kegiatan ditulis di bawah anak panah. Satuan waktu yang digunakan untuk jam, hari, dan bulan. Simbol pada AON. Ya, kita di sini
Aktivitas on node atau AON. Aktivitas on node ialah terminologi manajemen proyek yang umum diterapkan pada metode PDM. Aktivitas dipresentasikan oleh kotak-kotak. Tanda panah menunjukkan relasi antar aktivitas, lebih populer dibandingkan ADM. Banyak digunakan manajemen proyek perangkat lunak. Lebih baik memperlihatkan berbagai tipe ketergantungan. Simbol pada AON. Kotak melambangkan aktivitas. Setiap aktivitas harus memiliki nomor identik unik. Anak panah. Panah dapat di dalam jaring mengindefinisikan pendahuluan atau alurnya. Anak panah terputus-putus melambangkan kegiatan semu. Kegiatan semu digunakan untuk membatasi mulai kegiatan-kegiatan atau menghubung kejadian atau peristiwa. Aturan dalam penggunaan AON. Dalam pengaplikasian konsep kerja AON, ada beberapa dasar yang harus diketahui itu. Dasar ini akan mempengaruhi cara pandang terhadap proyek dan aktivitas. Tidak didahulukan apapun. Ya, selanjutnya itu precedence diagram PDM. Kegiatan digambarkan dengan kotak, panah antar kotak mewakili ketergantungan. Simbol-simbol dalam PDM. D itu durasi kegiatan, S earth time waktu terawal kegiatan, F waktu terawal kegiatan dapat diselesaikan, LS batas waktu yang paling lambat kegiatan tak dimulai tanpa berakhir terlambat proyek selesai, LF batas waktu paling lambat kegiatan selesai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai. Contoh, ini gambaran contoh penggunaan PDM. Contoh penggunaan PDM. Estimasi durasi aktivitas. Setelah mendefinisikan aktivitas serta urutannya, langkah selanjutnya dalam manajemen adalah mengestimasi durasi yang dibutuhkan oleh aktivitas-aktivitas tersebut. Durasi adalah jumlah aktual waktu yang dibutuhkan untuk bekerja ditambah dengan waktu. X4 adalah jumlah dari atau jumlah jam dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Membangun jadwal. Gunakan hasil proses manajemen waktu sebelum untuk membangun jadwal, sehingga lebih mudah dalam menentukan tanggal awal, tanggal akhir, dan aktivitas. Tujuan utama dari proses ini adalah membangun jadwal yang realistis sebagai dasar dalam memonitoring memajukan proyek berkaitan dengan keterbatasan waktu. Alat yang dapat digunakan antara lain Gantt chart, PERT analysis, critical path analysis, dan critical time schedules. Ya, ini dia analisis critical path dalam membangun jadwal proyek. Critical path dapat digunakan mempertimbangkan jadwal yang terbaik yang mungkin digunakan. Frequency of threshold adalah jumlah waktu yang dapat ditunda dari sebuah aktivitas tanpa membuat penundaan waktu tercepat dari aktivitas yang mengikutinya. Total select or total float adalah jumlah waktu tunda sebuah aktivitas tanggal awal tercepat tanpa mengakibatkan penundaan tanggal akhir proyek yang telah direncanakan. Ya, proses perencanaan PERT meliputi langkah-langkah berikut. Menginventasi kegiatan, menentukan urutan yang tepat dari kegiatan-kegiatan, menyusun model diagram jaringan, memperkirakan waktu yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan, menentukan tahapan dari jalur kritis, melakukan pemantauan dan evaluasi serta koreksi pada diagram PERT selama proyek berlangsung. Mengendalikan perubahan jadwal proyek. Lakukan pemeriksaan jalur secara teratur. Jangan berpikir bahwa setiap proyek dapat bekerja dengan kapasitas 100% setiap saat. Lakukan rapat yang menyatakan kemajuan proyek dengan stakeholder dan menyatakan keadaan dengan jelas dan tutur untuk mengkomunikasikan isu-isu berkaitan dengan jadwal. Diagram PERT sangat bermanfaat bagi pengelola sebuah proyek karena menyediakan informasi jangka waktu penyelesaian proyek, kemungkinan penyelesaian proyek sebelum tanggal yang ditentukan, tahapan kegiatan yang kritis,
dapat berdampak langsung terhadap waktu dan penyelesaian proyek. Kegiatan yang memiliki tanggal waktu relatif longgar dan sesuai dapat dikelola sebagai tambahan waktu bagi tahapan-tahapan kegiatan kritis. Tanggal kegiatan dimulai dari tanggal kegiatan berakhir. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dalam manajemen waktu. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.